kita lihat sekarang Kementerian ATR BPN itu sudah menerbitkan yang namanya Juknis, gitu loh. Juknis tentang penetapan dan integrasi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara dalam sistem OSS. Ya, ini Juknis nomor 2 tahun 2024. Ini relatif baru ya. Dan saya agak tertarik ya. Ini saya perlu jelaskan dan kita eh, kritisi lah gitu ya muatan-muatannya. Ini kurang lebih ada 465 halaman. Waduh, ini apa apa nggak sakit nih orang-orang yang mengerjakannya ini. Nah, ini kurang lebih muatannya. Kemudian data gambarnya, apa saja ya, ini banyak sekali. Dan ini nggak penting, banyak nggak penting gitu loh yang dimasukkan di dalam hal ini gitu, di dalam ini. Contoh misalnya ini, oke, ini latar belakang ya tentang kawasan perbatasan negara. Ya. Kalau kita perhatikan ya muatan daripada Juknis ini, mereka harus baca 465 halaman dulu untuk ngerti gitu loh. Hmm. Dan banyak informasinya nggak jelas nih, seperti ini nih. Ini saya besarin seberapa pun nggak kebaca ini. Hmm. Caranya gimana caranya? Nggak kebaca kan? Udah paling mentok Iya. nih. Udah berapa nih? Udah nggak kebaca juga. Jadi ya saya pikir nih niat nggak nih mau memberi tahu ya. Nah, tahapannya hampir sama dengan tahapan penyusunan RDTR dan hampir sama dengan penyusunan RDTR umumnya gitu loh. Ya, hampir sama ya. Seperti yang ada di dalam Permen 11 ya. Saya tidak melihat kekhasan daripada rencana detail kawasan perbatasan negara ini. Karena dia kalau menyangkut masalah perbatasan kawasan perbatasan negara, itu harus ada satu kajian dulu gitu. Harus ada suatu kebijakan dulu ya, yang tidak sembarangan gitu loh. Nah, kebetulan yang pertama kali menyusun RDTR kawasan perbatasan negara itu adalah kebetulan waktu itu saya juga mendampingi tahun 2001 ya. Itu adalah RDTR kawasan perbatasan negara di Belu NTT. Itu pertama kali ya. Dan saya banyak bikin produk-produk seperti itu ya di berbagai tempat di perbatasan negara. Tapi nggak seperti ini gitu loh. Saya nggak ngerti nih apa yang mau diharapkan dari apa informasi-informasi yang sedemikian besar. Karena sebagian besar kawasan perbatasan itu adalah kawasan kosong. Ini kan seperti apa ya? Wah, ini berbagai macam ini ya. Malah ada hal-hal yang paling penting itu nggak dimasukkan gitu. Kita coba lihat di contohnya di apa di Citra ya. Nah, ini juga bentuk PT-PT seperti ini gitu ya. Gimana sih ini? Siapa sih yang ngusulin? Ini kayaknya nggak ngerti ya tentang daerah perbatasan yang ngusulin. Jadi dia ngambil kawasan perbatasan negara tuh dia anggap itu adalah satu atau beberapa kabupaten yang ada di perbatasan. Saya kira nggak seperti itu ya.
Ya masing-masing kabupaten kota, kabupaten yang ada di perbatasan itu dia punya yang namanya RT RW kabupatennya gitu loh. Dan kalau dia mau detailkan ya masuk ke dalam format RDTR biasa. Nah ini pakai-pakai rumus ini apa ini? Wah banyak sekali nih. Ini Ibu Marisa dan Pak Dian ini sudah hafal ya semua ini ya rumus-rumus ini. Nanti keluar di ujian ini. Open bukan, Pak? Eh? Open bukan. Iya nanti nih ya, arsitektur nih di kota Sorong gitu kan. Ada arsitek nih kan. Nanti keluar nih ujian ini. Oke, ini satu contoh. Kemudian saya mau tunjukkan ini aja deh. Eh, kita langsung ke masalahnya ya. Kita cerita-cerita tentang daerah perbatasan dulu nih. Itu RDTR KSN itu RDTR perbatasan itu di tempat Bu Marisa juga ya yang ngerjakan ya. Benar, Pak? Iya, Pak, tapi bukan di sudit saya dulunya. Di mana? Oh, Tapi ya sekarang nggak salah juga kita. eh, Ya. tadinya di subditnya Bu yang ngerjain Bu Mercy, Pak, dulu Pak, Bu Mercy dan tim. Tapi karena udah Oh, reorganisasi, semuanya emang kita ngerjain RDTR, tapi untuk tahun ini belum ngerjain RDTR, jadi belum kebagian ngerjain RDTR perbatasan gitu. Dulunya di Bu Mercy, Pak. hmm. Saya tahun 2001 itu pernah nyusun RDTR Kota Belu ya. Perbatasan itu yang pertama dulu ya. Ini NTT. Kita menentukan garis batas ini. Nah, ini garis batas ya. Ini batas Indonesia dengan Timor Leste ya. Ini garisnya begini, nggak beraturan ini garisnya. Kenapa bentuknya seperti ini? Dia mengacu kepada ketentuan hukum internasional yang disebut dengan talweh dan watershed gitu ya. Talweh dan watershed. Jadi talweh itu kalau ketemu dengan daerah yang tinggi ya, pegunungan gitu atau bukit gitu, dia ambil batas air turunnya itu tuh kemana gitu. Kalau dia ke kiri, masuk ke wilayah sebelah kiri. Kalau ke kanan, masuk wilayah kanan. Itu di gunung. Kalau di air, nah kalau di sungai misalnya, sungai batasnya sungai, itu pakai watershed. Watershed itu dia ambil palung terdalam dari sungai. Itu batasnya. Nah kebetulan di ini juga batasnya ini eh, ada yang berbatas sungai, ada yang berbatas bukit gitu loh. Makanya garisnya itu mengikuti itu tadi. Ya. Nah, tahun 2001 itu kan baru ini nih, eh, kita baru apa tuh, eh, Timor Leste berdiri sendiri ya. Dan waktu itu masalah perbatasan tuh rame ya setelah ini ya, setelah 98 ya, 98, 99, tahun 2000 gitu. 2000 itu Timor Leste itu sudah menjadi negara sendiri dan ini jadi masalah lagi nih perbatasan ini. Nah, saya waktu itu diminta untuk buat dan eh, kita tidak sekaku itulah bikin perbatasan ini sebenarnya. Dan memang ada beberapa kementerian yang coba membuat aturan tentang ini dan kita memberikan masukan pada waktu itu. Dan sekarang formatnya hampir sama ini. Jadi memang pintu-pintu perbatasan utama itu dibuat seperti ini. Ini katakanlah ini jalan jalan dari Timur Leste, dia masuk. Nah ini masuk daerah perbatasan. Nah ini garis batas Indonesia itu ada suatu area tertentu ya untuk masuk ke dalam.
Nah, ini biasanya apa nih gedung fungsi kan? Biasanya di apa? Biasanya masuk ke dalam pelayanan ini imigrasi ya. Nah, jadi ada semacam bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Tapi dulu belum seperti ini nih. Ini udah canggih nih sekarang. Ini saya agak kaget juga nih. Sudah, dan dibikin banyak bangunan-bangunan. Dulu kita mengembangkan kawasan yang namanya itu pasar perbatasan. Jadi kita melihat bahwa ternyata orang-orang Timor Leste ini suka kekurangan gitu loh terhadap eh, bahan-bahan makanan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lain ya, termasuk solar, bensin dan sebagainya itu. Sehingga kita buka yang namanya pasar perbatasan dan itu legal gitu loh. Itu pertama kali kita buka legal kita buka pengaturan tentang itu. Namun sekarang ini dibikin pasarnya di sini. Nah ini pasar rakyat khusus perbatasan. Baik Kak, Cuman agak jauh maaf, dulu. Ya, maaf ya. ini yang ditampilin masih belum yang tadi diceritain. Loh ini yang di mana nih Pak? Coba saya ulang lagi. Ya, ini masih yang sebelumnya tadi tuh, yang tadi Oh, diceritain itu. belum ya. Iya, Oh, sebentar. Ini kok ini. Oh, ini. Oh, bentar. Nah, ini. Oh, gitu loh. Ya. Ini Pak, lebih ini perbatasan dari antara Timur Leste dan Indonesia. Ya, batasnya ini bentuknya berkelok-kelok gitu ya. Dia ya. pakai watershed dan garis taweh gitu untuk menentukan batas ini ya. Dan pada waktu itu memang belum secanggih ini. Ini kawasan perbatasan itu ini. Nah, sebenarnya yang RDTA itu ini sebenarnya seharusnya area ini saja cukup gitu loh. Nah, dulu kita buka yang namanya pasar pasar perbatasan ya di sini. Tapi ini nggak seperti ini dulu ya. Ini baru dibikin ini. Ini kan tempat lintasan dari Timor Leste masuk ke sini jalan raya ini. Terus nanti di sini ada imigrasi dan eh, macam-macam gitu. Dan cuma di sini pasar ditaruh di belakang ini pasar. Jadi memang fungsi perbatasan ini bukan hanya sekedar eh, pintu perbatasan juga, tapi sebenarnya dulu kita kembangkan sebagai kawasan ekonomi juga Pak, gitu. Hmm. Nah ini kayaknya lagi disiapin juga ini untuk tempat-tempat apa meletakkan barang-barang komoditas ya. Nanti kita lihat di tempat lain itu akan lebih jelas ya. Nah inilah sebenarnya yang disebut dengan kawasan perbatasan itu di pintu-pintu masuk gitu. Nah, pintu masuknya NTT Timor Leste dengan NTT ini kan nggak banyak. Dulu ada di Matauain, satu lagi di mana ya? Ada dua lagi, termasuk satu lagi di yang baru itu di Malaka. Malaka. Ya juga ada perbatasan juga di sini yang baru, kabupaten baru ini. Kemarin Pak Gunung ke sini nih, Pak Gunung Marhum. Wah, saya kurang tahu nih posnya di mana nih. Di selatan ini. Di sini ada perbatasan, ada pintu juga nih. Nah, kalau di Okusi itu adalah yang ini nih, bagian NTT, bagian dari Timor Leste yang ada di NTT. Okusi. Ini Okusi namanya. Okusi ini adalah wilayah Timor Leste ya. Kita juga ada pintu perbatasan. Nah, saya dulu sampai ke Wini ya. Nah, ini pintu perbatasannya di sini, Wini. Di garis batasnya adalah sungai ini. Ada sungai. Ini pintu perbatasannya di sini dan
eh, ini ada pasar juga ya, tapi jauh ya. Dulu ada pasar. Malah sekarang disiapin ini nih, terminal barang ini, Hmm. internasional. Ya, karena ada pelabuhan juga, pelabuhan Gini. Hmm. Pelabuhan Gini itu di ini, Gini. Jadi banyak ekspor barang-barang itu ke lewat ini nih, Gini gitu. Hmm. Nah ini, nah kalau mau dibikin kawasan perbatas rencana detailnya ya ini, area inilah kurang lebih. Jadi nggak satu kabupaten gitu loh. Jadi betul-betul Ya, yang ya. memang betul-betul menjadi Pembatasan. area dari itu gitu loh. Hmm. Ada satu lagi di Napan, saya sampai juga ke Napan di selatan. Napan, Napan itu ada pasar juga yang dulu kita sarankan dibikin ya. Walaupun dia cuma jual apa sayur-sayuran gitu lah, tapi ya kasihan juga ya orang-orang yang apa Timor Leste ini ya di Napan. Nah ini pos ini bikin di sini. Ini dari sini. Dulu saya sampai ke sini, saya jalan masuk ke dalam Timor Leste. Dulu pasarnya dekat-dekat aja dengan perbatasan. Jadi pasar tuh gunanya juga ini, bukan sekedar tempat jual beli, tapi tempat bertemu gitu loh. Karena masyarakat di sini itu masih punya hubungan kekeluargaan juga dengan Keluarga. masyarakat di sini. Gitu loh. Hmm. Jadi mereka suatu waktu tuh ingin bertemu ya, apa pertemuan keluarga Hmm. lah, itu di pasar itu dilakukan Hmm. sambil belanja, sambil apa gitu ya. Nah, jadi itu rasa kekeluargaan mereka tuh tinggi sekali ya di situ. Ya, Kalau yang belanja kebanyakan dari mana Pak Eka ya? ya, Yang belanja yang dari belanja. orang Nah, ini yang belanja itu banyak orang ini, orang orang timurnya? Timur Leste-nya. Oh, Timur Leste-nya ya? Karena mereka kan terbatas di sini. Hmm. 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 Jadi makanya disiapin ini nih. Kita nyiapin tempat-tempat untuk apa? Tempat untuk meletakkan komoditas ya barang-barang segala macam itu. Hmm. Ya, supaya bisa. Kadang-kadang yang dikirim tuh ini loh, mobil-mobil bekas gitu. Hmm. Itu populer sekali itu. Dulu itu di mana? NTT itu termasuk juga kedatangan mobil-mobil bekas dari luar. Ya, Hmm. itu di Belu tadi itu sering itu mobil-mobil yang katakanlah yang dari Singapura gitu ya. Mereka kirim ke Timor Leste, habis itu dijual lagi ke sini dengan harga murah gitu. Ya, Hmm. tapi nggak bisa di ini kan, apa? Nggak bisa nggak resmi gitu loh. Resmi ya. Iya, iya, iya. Dan mereka kan bayar pakai dolar, Oh. dolar Australia kan. Kan mereka dibayarin kan. Hmm. Hmm. Nah ini kalau kasus di Timor Leste ini begitu gitu loh. Kita Hmm. itu lebih dominan untuk mensuplai kebutuhan ekonominya. Tapi Iya, kalau iya. di Malaysia malah sebaliknya. Malah kita Baliknya banyak ya, yang iya, iya. malah kita yang Belanja ke sana ya. belanja ke sana. Nah, ini Oh. seperti Antikong misalnya kan gitu ya. Oh. Antikong ini mana nih? Eh, ya saling tukar menukar lah, tapi nah ini nih. Nah, bersama kan formatnya nih. Ini kalau Hmm. nggak salah yang bikin ini eh, dulu kita kasih masukan gitu loh. Kita bilang bahwa pintu masuk pertama kali itu harus berhadapan dengan imigrasi dulu, baru dengan keamanan. Hmm. Nah, saya kan waktu itu menyarankan ada pasar, ya. Hmm. Tapi tidak hanya pasar sebenarnya yang saya tawarkan. Kalau bisa ada kesehatan juga, puskesmas, Hmm. ya, dan sekolah gitu loh. Kenapa enggak gitu loh, ya. Karena eh, orang-orang itu kan juga butuh ini ya,
pengobatan. Kalau dia Hmm. berobat, dia datang aja ke perbatasan, masuk ke Indonesia, dia bayar kan. Setiap dia masuk kan dia harus bayar itu, Hmm. bayar apa? Bayar fee kan. Itu kan pendapatan juga untuk Hmm. Indonesia kan gitu. Habis itu dia gunakan fasilitasnya, dia apa? Baik lagi gitu loh. Hmm. Termasuk juga pendidikan. Malah saya menyarankan dibikin perguruan tinggi di sini. Biar orang-orang Malaysianya itu yang kuliah di sini gitu loh. Hmm. Atau sekolah gitu loh minimal. Terutama Hmm. di NTT tuh yang paling paling ini. Nah, kalau bisa bikin sekolah di sini nggak ada masalah kok. Kita nggak ada masalah kok dengan negara tetangga ini. Nggak ada yang perang gitu, nggak ada. Malah kalau di Eropa itu ada satu kota ya di Belanda itu namanya kota Maastricht. Maastricht itu terletak di 3 negara. Hmm. Satu kota itu itu ada di dalam 3 negara. Coba, bentar, Hmm. saya tunjukin. Maastricht ya. Maastricht ini ada di 3 negara. Nah, negara nggak kelihatan. Negara Belanda, Belgia, dan satu lagi ini eh, Jerman. Perbatasan. Jadi di kota Maastricht ini ada satu tempat di mana ada satu kafe itu dipunyai 3 negara gitu. Hmm. Nah ini somewhere lah gitu ya, ada titik-titik ini yang titik apa perbatasannya gitu ya. Kita berada di sini dianggap sebagai berada di 3 negara. Hmm. Oke, sedikit masalah tadi ya yang sekarang di Papua. Nah ini saya udah berapa kali ke sana nih. Nah ini di Sko, Sko itu perbatasan Papua. Nah ini Papua ini saya jelasin ya. Kenapa garisnya lurus gitu loh. Ini batasnya antara Indonesia dengan PNG. Ini di posisi 140, ini 141 derajat bujur timur ya. Tarik garis lurus ya. Eh, ini kesepakatan dengan Belanda dengan apa dulu nih? Jerman kalau nggak salah ya. Jerman atau Inggris ya. Dibagi wilayahnya gitu loh. Ini kebetulan di daerah pegunungan jadi seperti ini. Nah, di utaranya ada perbatasan namanya Skau. Nah, ini pasar. Akhirnya jadi tren ini. Mereka bikin pasar Hmm. juga nih. Ini di Skau di Oh. perbatasan kita dengan PNG ya. Ini garis batas. Ini fasilitas-fasilitas tuh dilengkapi di sini. Ini ada pasar Hmm. Skau. Ini ada terminal barang juga ini. Nah, Hmm. apa nih? Ada besar ini. Berarti kan mungkin ngirim-ngirim barang berat atau apa gitu. Hmm. Bisa aja di sini kan. Nggak salah menurut saya gitu. Silakan saja kalau mau di apa dikirim. Dan tidak hanya ini, saya bilang termasuk pendidikan dan kesehatan bisa dibikin di perbatasan, ya Hmm. supaya ramai. Ya, ya, ya. Nah, sebaliknya di sini di disco ini di somewhere ya di daerah di sini ada kotak, ada kampung kecil ya. Saya kurang tahu nih kampung kecilnya di mana ya. Ini ada supermarket lah di sini kurang lebih. Nih di Vanimo ini, di Vanimo ini ada supermarket dan orang Indonesia sering belanja juga ke sini. Hmm. Tapi dulu itu kita untuk masuk ke PNG ini bayar 250.000 gitu. Oh. Hanya untuk beli ini aja, handuk dengan beli handuk ada tulisan PNG gitu. Hmm. Biasanya itu oleh-oleh gitu ya. Hmm. Nah, ini.
Dan menurut saya nggak ada masalah daerah perbatasan ini kita ramekan, kita kembangkan ya. Jangan malah dijauhkan gitu. Iya, iya. Nah, untuk yang kasus ini, masalah batas tadi ya, karena biar lurus, ini ada yang disebut dengan no man's land ya. No man's land itu daerah yang tidak bertuan sebenarnya gitu. Jadi biasanya jaraknya itu sekitar 500 meter ya. Pas di garis batas ini tuh no man's land. Jadi tidak ada tanah yang bukan punya siapa-siapa gitu loh. Ya, itu biasanya jadi batas. Dan Kodam itu, Kodam apa nih, Jayapura ya. Dia itu menetapkan jarak 2 kilo ya sebagai daerah pengamanan. Jadi sepanjang 2 kilo ini, saya kurang tahu sekarang ya apakah kebijakannya sudah berubah atau enggak. Itu menjadi daerah apa? Daerah pengamanan Kodam. Ya. Kalau saya cenderung nggak ada masalah ini dikembangkan ini Mm-mm. daerah perbatasan ini. Jadi kalau hutan ya jangan lah gitu ya. Nah, sampai ke Merauke ini, bawah itu Merauke. Itu kalau orang rutin bolak-balik lumayan ya Pak Eka ya, bayar tiap hari bayar dia ya. Eh, Kadang-kadang ada jalan tikus kan, atau kalau dia sudah Oh, warga biasa, sudah dikenal dia ini apa nggak bayar. Kalau masyarakat setempat nggak bayar, oh, makan teman nggak bayar tapi ya? kalau nggak dia kan udah ada pasnya lah gitu ya, ada Oh, kartunya gitu. Tapi kalau orang Jakarta Artinya kan sekali-sekali memang bayar ya. pelintas batas istilahnya kan. Oh, Jadi seperti contoh yang di Opusi aja, Opusi itu ada pos lintas batas itu nggak cuma dua. Tadi kan kita sebut ada Mapan dan Wini. Itu ada mm, 8, banyak gitu loh. mm, Jalan-jalan tikus, belum lagi jalan-jalan tikus kan gitu. mm. Nah ini di daerah Merauke, Merauke, Merauke. Nah, ini apa? Daerah lintas batas ini. Ini kalau dari orang-orang Tarunas harus sampai ke sini nih. Di sini ada salah satu strategi juga dulu dibikin transmigrasi di sini di Muratami namanya nih, Muratami. Mm, Ini jadi diisi dengan orang Jawa sih. mm, mm. Daerah perbatasan ini, karena kalau orang-orang setempat nggak ini, nggak terlalu apa. Ini kan daerah transmigrasi nih, Mas, Mm. daerah trans Perbatasan ya. Muratami ya, sebentar, saya cek. Muara, Mm, oh ini nih. Ya, ini semua Muratami. Ya ini Muratami sebenarnya. Ini daerah transmigrasi ini. Memang harusnya mm, ada pemukiman nih sepanjang ini nih. Hmm, Daerah trans mm, ini, trans. Nah ini trans juga mm. harusnya masuk ke dalam ini ya. Yang sudah dibikinkan yang ini Pak, yang di Kalimantan. Mm. Kalimantan tuh, nah ini kan batas Kalimantan ya. Itu sudah dibikin jalan perbatasan. Nah ini jalan perbatasan ini. Mm. Ini batas negara ya. Ini sudah dibikin jalan perbatasan. Nah ini jalan perbatasan nih. Ini jalan perbatasan. Ini baru Pak, jalan baru nih. Mm. Ya, di sepanjang ini. Harusnya lebih mepet lagi nih. Tapi ini karena pegunungan nih. Nah, udah nyampe ke sini nih perbatasan. Nah ini bikin baru nih, baru dibangun Mm. sampai ke, tapi belum sampai ke Kaltara ini kalau nggak salah. Angkang, nah ini perbatasan juga. Ini jalan perbatasan. Oh, ini
sampai Putus Sibau. Udah sampai sini nih batasnya. Baru sampai sini nih. Udah ada jalan. Harusnya sampai ke sana. Belum belum masih jauh lagi nih. Sampai ke sana harusnya kan. Mm-mm. Gitu loh. Nah, kalau mau bikin RDTR seperti itu, nah saya kasih lihat juga nih cat eh, kota perbatasan juga ya Iya, di iya. Nunukan. Nah, Nunukan. Ini di Pulau Nunukan. Ini ada kota Nunukan. Ya, di seberangnya sudah Malaysia. Malaysia. Nah, ya kita harus apa menyiapkan nih. Kemarin saya lihat ada yang membuat ini, tapi dia bikin sekali besar nih, RDTR-nya. Waduh, nggak fokus sih kalau terlalu luas ini. Cukup daerah-daerah yang dekat aja lah. Udah pernah dibuat ini, masalah ya, Hmm. data perbatasannya. Termasuk juga di mana nih? Ini ya, yang setahu saya ini. Di satu lagi Tarakan di bawahnya. Tarakan tapi bukan. Di kota besarnya di Tarakan ini. Untuk Kalimantan Utara. Mm-mm. Kita Polanya harus sama ya Pak kembangkan ya? daerah perbatasannya. Ya, Oh, polanya sama ya Pak. Tadi ada pasar, ada gitu segala ya. so, kalau ini kan udah terbuka Pak daerahnya. Oh, Mereka kan juga tinggal nyebrang aja hmm. dari berbagai daerah gitu. Apa? Malah ada yang ini kan apa nih? Rumah dua negara ini ada lagi rumah dua negara di sini. Nah, Semua dua negara. tapi memang harusnya didesak terus nih perbatasan pembangunan pengembangan kitanya. Iya, iya. Ya kan supaya kita jaga gitu. Nggak Iya, apa-apa bagusnya. didesak aja gitu. Ya kan pet-petin aja gitu. Hmm. Kalau sekarang batas fisiknya itu Pak ya, batas fisik antar negaranya nggak ini Pak ya? Ya ini kan kalau berbatas air ya ini dia. Kan ini kan apa di selat ya. Ada itunya, ada jarak-jaraknya ya. Hmm. Ya jarak. Ini kan yang kemarin kasusnya dengan Pulau Sipadan Ligitan ini kan. Nah ini Heeh. kan Sipadan. Nah, satu lagi Ligitan tuh di mana tuh? Nah ini Ligitan. Kan dulu tuh alat dasar kita untuk menarik itu, karena kalau ditarik garis lurus, ini, ya, ini di bawah kita. Nah Hmm. ini kan di bawah Indonesia ini. Jadi Sipadan dan Ligitan tuh di bawah kita sebenarnya. Tapi kan oleh Malaysia kan diklaim gitu loh, karena dibilang lebih dekat secara teritorial kan dengan dia. Hmm. Yang lagi ramai itu yang Karang Unarang ya. Sebagai kita lihat. Nih, Unarang ini yang lagi ramai nih. Tapi bukan di sininya nih Karang Unarang. Eh, karena ini diklaim juga oleh Malaysia ini. Hmm. Di mananya ya Karang Unarangnya? Somewhere lah. Tapi kan dia di bukan di sini. Ada karang karang lah. Dia karang mana karang? Ada karang yang diklaim oleh Malaysia juga. Nah kita lagi rame itu. Termasuk juga yang dulu saya juga urusin itu masalah Pulau Batek. Nah, Pulau Batek itu di Timor Leste. Eh, nah ini Pulau Batek. Pulau Batek. Ini kan juga diklaim oleh NTT, oleh Timor Leste. Ya. Jadi waktu itu dari Kemhan pernah datang ke kantor tempat saya dan mereka nanya ini bagaimana caranya untuk ini. Saya bilang udah bikin ini aja mercusuar di sana, kita duduki aja gitu loh. Jadi dibikin mercusuar di sini nih. Karena ini batasnya gini loh. Ini kan Timor Leste itu dia mengatakan ini kan garisnya okusi ya, okusi. Dibilang kalau diterusin ini ke Batek. Wah kalau gini
Dia klaim lautnya luas gitu loh. Kita mau potong aja di sini gitu loh. Nah, saya sudah membuat pembatasan wilayahnya Timor Leste untuk kasus di sini ya. Timor Leste itu wilayahnya cuma ini ya, sini. Nah, wilayah lautnya cuma ini sampai di sini. Jarak 2 mil laut sampai ke sini. Ini. Nah, kalau dari Okusi mau ke Dili, ya, dia melewati perairan Indonesia gitu. Kan Dili di sini. Ini udah laut Indonesia ini. Dia harus minta izin ini untuk ke sini, ke Dili. Nah, itu. Ini zaman-zaman dulu lah perjuangan. Jadi kalau mau dibikin rencana detailnya, saya setuju kalau di setiap perbatasan tuh dibuat, tapi dibuat detail aja, secara detail supaya apa? Dan jangan banyak aturan lagi, seperti yang di dalam Juknis tadi. Wah, itu nggak selesai itu kalau bikin itu. Ya, bikin simple aja ya, dan asal jelas dan dalam luasan yang tidak terlalu besar lah gitu ya. Walaupun kita mengetahui bahwa memang urusannya akan luas ya, karena kawasan perbatasan itu kan nggak cuma garis saja, tapi ada daerah pengaman kiri kanan itu ya. Kalau yang apa di Papua itu jaraknya tuh 2 kilo gitu, pengamannya itu dari garis batas itu diamankan. Tapi menurut saya ngapain diamankan gitu loh, dimanfaatin aja gitu loh. Kenapa? Kalau dimanfaatin berarti kan nggak boleh dipakai atau harus melalui izin Kodam gitu. Wah, saya nggak benar juga itu. Dimanfaatin aja oleh masyarakat, bikin perumahan segala macam dikembangkan di situ, dan itu menjadi garis pertahanan kita juga ya kalau seperti ada masalah. Oke, ini masalah eh, perbatasan KSN. Oke, ada diskusi. Nah, sangat menarik nih perbatasan, jarang-jarang waktu yang semester kemarin nggak disinggung Pak Eka ya. Nggak, Yang ya semester kan lalu nggak ya? beda-beda nanti kalau di Beda-beda ya. ini lagi. Iya. Saya agak Baik. lama ngurusin perbatasan Pak, dari tahun 2001 sampai 2012. Ya, hampir 12 tahun Hmm. saya ngurusin perbatasan. Hmm. Timur ya, Indonesia Timur. Dan saya udah datangin semua itu. Tahu semua lah, hampir semua titik-titik perbatasan saya udah lihat. Sudah pernah direncanakan. Tapi dulu Hmm. dalam skema peraturan zonasi ya. Hmm. Peraturan zonasi yang kita buatkan, kemudian itu ya, sampai dengan adanya kebijakan baru, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya dari tata ruang sekarang ingin mengangkat itu lagi, tinggal call saja arsip kerjaan-kerjaan dulu, ya tinggal dibagusin, dibenerin, udah. Jadi nggak usah buat dari awal lagi, sudah ada.